modal dikit lah. Bro, kita kalau modal bro, debat offline mau-mau aja. Maksudnya cuma kamu dengan saya. Nggak bawa orang saya sama kamu aja. Kamu laki-laki kan? Ya iyalah. Kita debat. Gak geruduk-geruduk kan? Gak geruduk-geruduk kan? Gak geruduk-geruduk kan? Gak ada kan? istilah geruduk-geruduk. Gak ada istilah geruduk-geruduk. Soalnya anak Batak kan habis debat sama kamu digeruduk. Bro, media sosial bro, Pak Ustadz. Media sosial ini ya jejak digital itu kan ada. Selesai anak Batak debat sama kamu digeruduk dia. Nanti gini aja ya, kamu datang ke Jakarta 1 April sampai 4 April ke Jakarta Timur Hotel 5 Hotel. Nah tuh. Berdua. Debat di lobinya aja kita, iya. Sok, gas. Gas. Gas, ku tunggu nanti ya. Janji ya teman-teman, kita lihat ya. Datang atau kagak dia nanti gitu ya. 1 April ya. Usahain lah. Ya, teman-teman. 1 sampai 4. 4 hari masa nggak ada waktunya? Ah, nggak mungkin kan? Ayo. Sok. 1 April ya, sabar. Saya cek tiket kapal laut dulu ya. 1 sampai 4. Saya cek kapal laut dulu ya. Tema apa? Ya, kau yang bawa tema tadi, yang memasukkan ke surga tuh siapa? Enggak, ketika berdebat offline, kita tema apa? Nantilah di WA aku bicarakan kayak apa temanya, kayak gitu. Tapi kau dipegang omonganmu, nggak geruduk-geruduk. Aku nggak ada perintahin geruduk-geruduk, nggak tahu aku sama masa. Gini Ustadz Yusuf, dengar dulu Ustadz. Saya ketika ada orang Islam yang berdebat dengan saya secara offline, saya jamin keamanan dan kenyamanannya. Kenyamanannya. Ya, kita debat di lobi hotel ya. Bisa, boleh. Jangan di lobi hotel, itu mengganggu keamanan hotel, udah bagus, udah etis itu. Kita sewa ruangan saja lah. Berdua lah patungan, sewa ruangan. Udah, boleh. Nanti kau yang tentukan tempatnya kalau kau gak berani digeruduk. Ah, kan gitu. Oke? Gas. 1 April ya sampai tanggal 4 ya. Iya. Sok, gas. Debatnya nggak bawa laptop, nggak bawa Bible. Boleh dibawa gas, ya, tapi sebagai gas. Untuk apa? Untuk dibuktikan. Ya, untuk dibuktikan. Baik. Gas, kita dua modal congor aja, gas. Oh, nggak bisa, nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Bible. Bukan modal congor, nggak bisa. Filsafat kita kamu kan belajar mantik. Ya terus, kan? Apa? Aku kan belajar filsafat. Ya udah kita adu filsafat dengan mantik. Kita bahas yang tertulis di kitab kamu dan di kitab gini. Ketika apa yang tertulis kita adu karena itu kan nggak ada laptop, nggak ada internet, ya kan? Pak Ustadz kan belajar mantik. Saya belajar filsafat. Kita adu filsafatnya kami dengan filsafatnya Pak Ustadz, mantiknya Pak Ustadz. Boleh. Gas. 1 April ya. Gas. OTW. 1 sampai 4 April ya. Kalau kau mau sholat Jumat kamu nginap di hotel mana? 5 hotel. Bintang berapa? Hotel bintang berapa? 7. Saya kasih bintang 4 atau bintang 5. Gas. Lah. Kenapa cuma bintang 5? Saya tapi jangan bawa orang ya Pak Ustadz ya. Jangan bawa orang ya. Iya. Berdua aja. Di satu ruangan itu coba kita berdua. Tutup mata. Iya. Boleh. Oke ya. Oke, ini Pak Ustadz duluan atau saya duluan? Saya duluan lah. Ya, siapa yang memasukkan ke surga. Kan gitu judulnya. Siap, Pak Ustadz duluan. Silakan. Intinya kita jangan nyebrang ya saat enggak. Opening closing gak nyebrang. Open maupun close jangan nyebrang ya. Kita fair ya Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz laki-laki. Ini kita ini ya sampai jam berapa nih? 1,5 jam. Paling lama 1 jam paling cepat. Ya paling lama 2 jam lah. Main-main sedikit. Jangan 2 jam, kelamaan kok muternya lama.
Satu Ustaz setengah mutar, aku mutar. satu setengah paling lama, 1 jam paling cepat ya. 2 jam paling lama. Wah, tawar menawar ini. Aku lagi pengen Kasih main-main ya sama Pak masalah- Ustadz. Masalahnya ya yang random saya yang nungguin juga kelamaan. Gas. Oke. Sok. Dipencet. Atuh. AA teh lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dimanapun ada berada ya, malam hari ini kita akan berdiskusi dengan RK Raja Kikuk. Raja Kikuk kan gitu. Oke, kita akan bahas siapa yang memasukkan ke surga. Ini adalah tema yang dia berikan. Saya nggak mau ya bawa tema, tapi yang di Jakarta nanti saya bawa tema kalau boleh diizinkan dia ya. Tapi koordinasi saja nanti ya di WhatsApp. Teman-teman semuanya, siapakah yang memasukkan ke dalam surga di kepercayaan agama Islam? Ya, mari ya kita melihat dulu surah-surah yang ada di dalam Al-Quran kita. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Dan Allah menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang kafir di dalam neraka dengan keadaan yang tersungkur. Siapa orang bertakwa yang dimaksud? Kita dapat merujuk ke dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Jadi di situ pertama ya, Allah menjamin keselamatan umat Islam dari neraka. Lalu memasukkannya ke surga dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-7, di ayat 7 sampai 8 gitu ya teman-teman. Apa bunyinya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, di situ dikatakan bahwa Allah menghadiahkan ya, Allah memasukkan mereka, memberi mereka tempat tinggal. Jazaohum, memberikan balasan ya kepada orang yang beriman dan beramal soleh tadi, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya khalidina fiha abada. Dan orang beriman tersebut dia kekal di dalam surga gitu ya. Jadi di dalam Islam kita percaya bahwa Allah yang menciptakan surga, dia akan memasukkan hambanya yang taat dan hambanya yang beriman ke dalam surga ya teman-teman semuanya. Terus kalau kita juga ya merujuk ke ayat-ayat yang lain, masih banyak gitu ayat tentang Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman. Lalu seperti apa ya? Apakah Nabi kita juga bisa menyelamatkan? Baik teman-teman, Nabi kita jelas dong ya, dia juga bisa memasukkan ke surga. Di mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari nomor 7208 kalau nggak salah ya, nomor hadisnya itu. Di situ dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada 2 jaminan ya yang memasukkan ke surga di dalam agama Islam, yaitu Nabi Muhammad dan Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya bukan cuma satu, tapi banyak ya. Umat Islam itu jaminannya masuk ke dalam surga. Jadi seperti itu. Ya teman-teman semuanya, itulah penyampaian
dari saya di dalam opening ini. Apakah RK mau protes? Kan kita lihat nanti bagaimana dia protesnya ya. Terus apa yang dia tanyakan juga kepada kita, ya kita perhatikan aja nanti. Ya teman-teman semuanya, satu ya, dari ayat-ayat yang saya baca tadi, yang perlu kita garis merahi, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 102 tadi. Yang berbunyi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Allahu Akbar. Pak Ustaz, teman-teman jangan kalah PK lah. Ini kita kalah PK ini teman. Kasih kencang dulu lah teman-teman ya. Kasih kencang dulu lah. Tap-tap layarnya, share-sharenya. Ya, Minggu Barokah ini. Nanti sedikit lagi kita akan ada pencet. Minta kolekte dia. Kau juga dikolekte, betul. Jadi teman-teman perhatikan teman-teman ya, ini Minggu Barokah. Nanti sedikit lagi kita akan merayakan Hari Murtad sedunia. Saya yang memproklamirkan di TikTok ini Hari Murtad sedunia. Ya. Ya, jadi Bang RK yang akan memproklamirkan Hari Murtad sedunia. Saya yang proklamirkan nanti. Saya yang buat video Hari Murtad sedunia. Ya, tanpa paksaan ya. Jadi saya juga akan buat yang namanya apa? Kalau ada mualaf center, saya akan buat Murtadin Center di Flores. Di Flores saya akan buat yang namanya Murtadin Center ya. Kalau saya ada berkat lebih saya akan buat Murtadin Center besar ya. Besar saya buat Murtadin Center di sini. Ya. Pegang omongan saya, pegang omongan saya. Ya. Karena apa? Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dari nama Yesus Kristus. Tidak ada. Kalau saya bisa bilang, Musa menyembah Kristus, yes, Musa menyembah Kristus. Bahkan pohon, semua apa, makhluk hidup semuanya menyembah Kristus. Semuanya itu Kristen. Saya jamin. Kalau mereka, Ustadz Nababan bilang apa? Ini adalah apa? Kambing Islam, ini Islam, semuanya Islam. Kalau saya bilang apa? Ini Kristen, semuanya Kristen, saya bilang. Ya, jadi saya akan buat yang namanya Murtadin Center di Flores, di NTT. Ya, tapi dengan visi misi yang bagus. Tapi bukan untuk mengkristenisasi. Orang datang mau masuk ya dia disebut murtadin. Nah kayak gitu ya. RK yang nanti buat. Di Indonesia RK yang nanti buat. RK yang nanti buat. Ya jadi gini teman-teman ya. Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang membuat banyak orang tersandung. Ya. Yohanes 14 ayat 6 ini ayat pamungkas. Yang membuat banyak orang tersandung dan berpikir. Artinya apa? Dia bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang membuat banyak orang terguncang. Artinya menuju surga hanya melalui sang anak atau sang putra. Gak ada. Gak ada yang lain, gak ada. Ya, hanya melalui Yesus, sang putra, sang sabda. Yang lain gak ada. Gak ada yang lain. Ya, makanya Alkitab mencatat apa? Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Tentunya kita semua ini beriming-iming dan ingin sampai ke surga. Semua manusia. Semua manusia kalau mati pasti mau surga. Tapi saya tidak tertarik dengan surganya Pak Ustadz. Tidak tertarik. Ya. Sangat-sangat tidak tertarik. Nah, surga yang saya tertarik adalah surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Ya, dan para nabi sebelumnya. Ya, itu yang surga yang saya rasa tertarik. Ya. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, dan aku satu-satunya dari semua nabi. Nabi Musa tidak pernah mengatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Tidak ada Nabi Musa ngomong.
Ibrahim tidak pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Tidak ada. Adam tidak pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Ishak tidak pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu? Tidak ada. Satu-satunya yang mengatakan demikian hanyalah apa? Yesus Kristus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan setiap orang tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Saya tentunya mau ikut orang yang sudah ada di surga. Saya tidak akan ikut orang yang belum ada di surga. Logikanya gitu. Saya mengikuti orang yang sudah ada di surga. Bukan mengikuti orang yang belum ada di surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Yesus bilang, akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Kali 5 kak. Kali saya teriak setengah mati kan tidak kali 5. Dia menang terus. Oke teman-teman ya, seperti itu. Pak Ustadz silakan sanggah bantah saya omongan saya. Ingin apa silakan Pak Ustadz. Tap-tap layarnya teman-teman ya, share-share-nya. Baik, baik. Kirim. Baik, baik, baik. Saya mau tanggapi dulu ya opening dari RK tadi. Tadi katanya ada seorang ustadz mengatakan Ustadz Nababan. Ya, katanya ini Islam, hewannya itu Islam. Ya, kalau saya nilai ya omongan beliau betul gitu. Kenapa? Nih, coba lihat. Coba. RK di mute dulu RK. Ya, oke. Teman-teman semuanya, ya. Lihat nih RK, ya. Nah. Lah. Ini ada suara kau RK. Bluetooth disconnected. Bentar ya. RK coba ngomong. Ini saya mute. Saya tadi pakai Bluetooth. Baik. Sorry, lanjut. Pantas. Bisa ulang lagi Oke. Pak Ustadz, bisa ulang lagi nggak apa-apa. Ulang lagi, batalkan, ulang. Oke, ulang. Batalin. Saya orangnya fair kok, batalin. Batalin gimana Pak Ustadz? Batalin dulu lah. Iya, batalkan. Batal comments. Waktunya kepotong tuh. Makasih. Tinggalkan match. Oke, pencet. Silakan bos. Oke, ya. Tadi katanya kata Ustadz Nababan gitu ya, kata Ustadz Nababan ya, kambing Islam. Terus apa aja hewan disebutkan beliau adalah Islam kan kayak gitu. Ya saya tidak memungkiri perkataan beliau itu memang ada buktinya. Coba kalau kita lihat buktinya ya, nih Kak. Di sini kambing mau dibaptis ya. Itu ngamuk dia kambing itu. Jadi nggak mau dia kambing itu nyembah manusia, nggak mau. Ngamuk itu kambing mau dibaptis tuh. Nggak mau dia nyembah manusia. Kambing aja nggak mau nyembah manusia gitu. Ya betul. Dia tahu gitu siapa Tuhannya itu kambing. Makanya dibaptis dia nggak mau. Gitu loh. Ngamuk itu kambing mau dibaptis kawan. Ya, perlu kau ketahui seperti itu. Terus ya saya tidak memasalahkan hal yang lainnya. Tadi kata RK, saya ada ketrigger juga ya. RK mengatakan kita mengikuti yang datang dari surga. Waduh, teman-teman semuanya ya. Sayang 1000 sayang. Pembuka kunci surga itu RK adalah Nabi Muhammad SAW. Nih. Nih ya. Nih saya ketikin. Sebar. Oke, nih dalilnya. Nih.
Perhatikan RK. Nih ya. Nah, nih ya. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu. Dan aku tidak boleh ya membukanya untuk orang lain sebelummu." Berarti Yesus sekarang masih gentayangan di atas langit. Gentayangan berarti. Nunggu nabi kami dulu Yesusmu kawan ya. Jadi ikutilah yang menciptakan surga, bukan yang numpang di surga, jangan. Kata RK tadi Yesus kan turun dari surga. Ngapain kita ngikutin orang yang numpang di surga? Lebih baik ya kita mengikuti pencipta surga. Dan yang pertama kali yang membuka pintu surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ogah saya kalau ikut Yesus yang masih gentayangan gitu. Surga belum dibuka gitu. Ya, belum dibuka. Nah, jadi seperti itu RK. Jadi ada tuh ya. Ini langsung dua ini ya, kena kamu. Dua jawaban. Tidak akan ada yang bisa membuka pintu surga selain Nabi Muhammad. Apalagi cuma Yesus. Tuh, ya biar kamu tahu. Renungilah gitu ya RK ya. Aku mau bertanya ya tentang Bible-mu. Kamu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sesuai Yohanes 14 nomor 6. Coba buktikan perkataan itu ditujukan kepada Kristen. Coba. Atau ada secara tekstual. Yesus mengaku, "Aku akan menjamin Kristen masuk surga." Apakah ada seperti itu? Aku mau tanya. Kalau kamu bawanya Yohanes 14 nomor 6, itu kan dia lagi ngomong sama Thomas dan Filipus, yang mana mereka bukan Kristen. Karena Yesus itu adalah Bani Israel. Quran surah Ali Imran ayat 49. Nabi Isa dari Bani Israel, kan kayak gitu. Tapi kalaunya di tempat RK, dia berkata dalam Matius 15 nomor 24 ya, dia itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Kalau RK, Israel kagak. Bani Asia ngaku-ngaku Israel rohani. Jadi coba buktikan kosakata itu untuk Kristen. Atau ada tulisannya ya, Yesus menjamin Kristen. Kayak Nabi Muhammad tadi menjamin. Ayo silakan. Silakan pencet Pak Ustadz. Gas, yang penting jangan trauma aja debat sama saya. Belum muncul. Belum muncul. Oke. Saya harap habis ini Pak Ustadz tidak trauma debat dengan saya. Ya, karena tidak ada yang mau saya debat lagi selain Pak Ustadz ya. Ya, sampai kita udah bertemu debat offline ya. You sama I aja yang berdebat ya. Oke, poin pertama. Ustadz, meskipun Nabi Muhammad di dalam keimanan kalian mengatakan dia pembuka surga, saya tetap tidak tertarik. Kenapa? Yang dijanjikan adalah jannah. Coba Pak Ustadz tunjukkan. Di dalam Al-Quran, kalau jannah itu surga atau uranon seperti yang di dalam Alkitab. Jannah kan kebun, taman. Mau Pak Ustadz marketingkan sekarang, bilang orang Islam dijamin surga sama Muhammad dan membuka surga, tetap orang Kristen tidak akan tertarik dengan surganya kalian. Iris kuping saya. Kenapa? Karena ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Nah, video inilah yang membuat orang Kristen tidak tertarik dengan surganya Pak Ustadz.
Tidak tertarik. Jujur. Ini kita jujur-jujuran aja, buka-bukaan aja. Nggak ada yang tertarik. Yes. Nggak ada yang tertarik. Nah kemudian, kedua Pak Ustadz. Ini video Ustadz Nababan. Ya kan? Ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Semua alam ini tunduk kepada mekanismenya. Ya, ini video kambing itu Islam, semua Islam, semua Islam. Islam ini kan orang yang berakal. Ya enggak Pak Ustadz? Islam ini kan orang-orang yang berakal. Kalau kambing Islam, memangnya kambing berakal? Kucing Islam, kucing berakal, punya akal budi kucing. Jadi ketika kalau kambing masuk surga, apakah kambing juga dapat 72 bidadari? Saya tanya ini Pak Ustadz, ini saya tanya. Ketika kambing itu masuk surga, apakah kambing juga dapat 72 bidadari? Kucing ketika dia berakal, dia itu Islam, dan kucing itu berakal, apakah kucing juga dapat 72 bidadari? Itu pertanyaan saya. Ya, ini membuat orang bingung. Ya, membuat orang bingung. Ya, kalau kambing, apakah kambing syahadat? Apakah kambing mengucapkan 2 kalimat syahadat? Saya tanya. Coba saya tanya. Apakah kambing itu Islam? Apakah kambing itu juga sunat? Kalau kucing Islam, apakah kucing itu juga sunat? Pertanggungjawabkan omongnya Ustadz Nababan. Ini yang jadi kita blunder gitu. Pertanyaan saya itu gampang. Ketika kambing itu Islam, apakah kambing juga dapat 72 bidadari? Pertanyaan, bukan statement. Ketika kucing itu Islam, apakah kucing itu juga melakukan 2 kalimat syahadat? Itu pertanyaannya. Ya. Nah kemudian, poin berikutnya Pak Ustadz. Ya. Poin berikutnya Pak Ustadz. Ya. Ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu masuk surga? Masuk surga dong. Surga kami bukan surga-surga taman. Ada 72 bidadari, tidak. Rasul 1 ayat 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, kamu berdiri melihat langit. Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga ini dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, bukan naik ke taman. Yesus naik ke surga, bukan naik ke taman. Kemudian kedua, saya membuka sebuah dalil literatur dari The Antiquities of the Jews dari Flavius Josephus. Ini seorang sejarawan Yahudi. Seorang sejarawan Yahudi dalam The Antiquities of the Jews. Dia bilang apa? Ya, operated them alive again the third day. Pada hari ketiga dia waktu habis kawan. Nanti itu. Silakan Ustaz. RK, tuh, pencet. RK, kau ambil pulpen dulu dah ya. Yang ditanya apa, jawabnya apa gitu loh. Iya, saya tidak menanyakan Yesus masuk surga atau kagak. Yang saya tanyakan, ku ulang ya pertanyaanku. Mana jaminan dari Yesus? Dia langsung berkata, aku menjamin Kristen masuk surga. Kok malah Yesusnya yang masuk surga? Saya nggak ngerti jawaban apa itu. Ambil pulpen agar kau ya mencerna gitu. Dan kurangi makan babi ya. Mencerna di otak pertanyaanku gitu. Jangan makan babi terus. Beku otak. Akhirnya apa? Pertanyaan orang nggak paham. Kan gitu. Ambil pulpen lah ya. Terus nih teman-teman. Masalah
kata RK. Ya, RK ini nggak paham kosakata mustarok satu arti bisa beberapa makna dalam kosakata Arab ya teman-teman, dalam lugah Arab. Di sini ya, kalau kita lihat tergantung dari kalimatnya. Di sini, nah, ya, jannatin, Allah menyebutkan kamathali jannatin, maknanya kebun. Betul. Ya, tapi kalau di lainnya ulaika ashabul jannah. Ya, di sini penghuni-penghuni surga. Jadi ya RK, ada yang namanya bahasa Arab itu satu kata bahasa Arab puluhan arti dalam bahasa Indonesia. Kau harus paham tuh, sekolah. Sekolah bahasa Arab tapinya, bukan sekolah umum. Ya. Terus kata kau ya kau tidak tertarik masuk surganya Islam. Oh ya, pertanyaannya. Ya biar nggak hilang ya. Katanya apakah nanti bila kambing masuk surga itu akan dapat 72 bidadari? Waduh. Teman-temannya, bidadari itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah Allah yang diciptakan secara langsung kepada penghuni surga dari berjenis kelamin manusia, bukan dari kambing. Kalau kambing ya di kepercayaan agama Islam mereka menjadi tanah. Hewan-hewan itu menjadi tanah, kembali ke tanah gitu. Oke? Gak nyambung. Makanya gak nyambung gitu. Aduh. Kambing kok mau kau paksakan jadi 72 bidadari. Jadi RK ini ya memaknakan apa? Ini pulpen buat makan gitu. Maunya kayak gitu. Jadi tidak menempatkan suatu barang itu pada fungsinya. Itu RK. Sampai-sampai pulpen mau dia makan. Nah, padahal kan pulpen fungsinya untuk menulis. Padahal kan bidadari fungsinya untuk melayani penghuni surga yang berasal dari manusia, bukan dari kambing. Aduh, ya tuh. Terus kamu tidak tertarik dengan surganya Islam? Ya, alhamdulillah lah. Nanti malah sesak surgaku pula kalau kau tertarik. Oh enggak lah, jangan. Ngapain kau juga ikut-ikutan sesak nanti? Biar aja lebar nggak ada kamu. Kan gitu. Bahkan saya juga tidak tertarik RK. Ya, tidak tertarik masuk surgamu. Yang di dalamnya ada pesunda. Coba kau buka. Ya, yang pertama kali masuk kerajaan surga di dalam Kristen adalah pesunda. Dan pemungut cukai, ya tukang pajak sama pesunda itu lebih duluan masuk surga. Dan di dalam surgamu nanti ada perang naga. Perang naga gitu loh. Kalau ada perang naga, nggak tertarik sama sekali saya. Itu surga atau neraka kayak gitu. Terus surgamu kan isinya cuma apa? Isinya hidup seperti malaikat katanya. Yang menyembah Tuhan selamanya. Kan kayak gitu. Malaikat hidup seperti roh. Ya seperti malaikat. Ini apa saya pikir kayak gimana surganya? Casper itu. Ya. Jadi cuma rohnya doang yang hidup. Jasadnya nggak ada. Itu kayak Casper gitu loh. Apakah kayak gitu kalian nanti? Ya kayak Casper gitu di surga memuji Tuhan kalian. Satu dulu dah pertanyaannya biar kamu nggak belit-belit jawabnya ya. Tuh pertanyaanku tadi dicatat. Silahkan. Di mana Yesus menjamin Kristen ya secara tekstual? Adakah di Bible menjamin Kristen masuk surga? Dah. Baik, silakan. Lanjut, Ustadz. Ya, harap Pak Ustadz jangan trauma habis ini ya. Soalnya ini jurusnya besok kan gongsi pacai, jadi kita pakai jurus sing song dong steng stong steng stong. Oke, Pak Ustadz, perhatikan baik-baik. Kenapa saya tidak tertarik dengan surgamu? Kami yang makan babi ini, ya, kami yang makan bebong ini, kami yang makan bebong ini tidak tertarik dengan surgamu. Kenapa? Nih,
Tadi kan dapat bidadari, sekarang dapat pangeran. Di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu. Pertanyaannya, kalau ibu-ibu dapat pangeran. Pertanyaannya gini Ustadz, suaminya yang di dunia itu cemburu kagak? Kan dia udah nikah di dunia ini kan. Dia masuk surga, dia dilayani sama pangeran. Nah ketika suaminya juga masuk surganya Islam, cemburu nggak? Lah istri gua yang di dunia dilayani sama pangeran-pangeran. Lah suami gua yang di surga dilayani nama bidadari. Nah ini menyangkut perasaan. Batin ya. Coba ibu-ibu silakan pakai perasaannya. Ketika ibu-ibu masuk surga, suami ibu-ibu dilayani 72 bidadari. Perasaan ibu-ibu ini gimana? Ketika ibu-ibu melihat suami-suami masuk surga, ibu-ibunya juga masuk surga. Perasaan ibu-ibu suami-suami ini ketika suami istrinya di dunia dilayani sama pangeran-pangeran, perasaannya gimana? Ini menyangkut perasaan ini, menyangkut perasaan. Ya. Kemudian kedua, terkait pesundal yang bertobat. Kata Pak Ustadz. Ya, kalau bicara tentang pesundal yang bertobat, Pak Ustadz, lebih baik orang berdosa bertobat dan memiliki kerajaan surga daripada orang ya yang so alim. Ya, banyak tuh di ponpes masuk berita tuh. Nah itu coba Pak Ustadz pikirkan. Lebih baik pesundal yang bertobat dan masuk surga. Lebih baik pemungut cukai yang bertobat dan masuk surga. Iya kan? Coba kita pikir. Orang berdosa bertobat. Orang berdosa itu bertobat. Itu lebih baik daripada orang yang so alim. Coba kita pikir sampai kedua. Kemudian poin berikutnya. Pertanyaan saya. Kalau kambing itu Islam, ada tuh kambing-kambing yang dipelihara sama oten-oten. Apakah mereka juga dimualafkan? Ada tuh kambing-kambing dipelihara sama oten-oten. Mereka dimualafkan enggak? Bagaimana cara mereka dimualafkan? Apakah mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena seluruh yang bernyawa ini adalah Islam. Jadi bagaimana mereka dimualafkan? Apakah kambing juga dimualafkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jawab. Ustaz. Poin berikutnya. Kapan Adam dan Hawa itu dijamin Islam? Coba buka dalam Taurat. Al-Quran itu kan di abad ke-7. Coba buka Taurat Pak Ustadz. Saya ingin tunggu Pak Ustadz itu membuka Taurat. Kan Pak Ustadz bilang, ya hanya yang beragama Islam saja masuk surga. Pertanyaan saya, kapan Adam dan Hawa itu dijamin Islam sama Allah? Coba buka Taurat. Kapan Adam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kapan Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena Islam ini kan tidak terlepas dengan 2 kalimat syahadat. Iya toh? Ya, kalau bilang Yesus menjamin hidup yang kekal, jelas Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan setiap orang tidak akan binasa sebab akulah kebangkitan dan hidup. Dia sudah di surga, disaksikan oleh banyak orang. Kisah Rasul 1 ayat 11. Silakan Pak Ustadz, saya kembalikan. Teman-teman semuanya, jawabannya mana ya? Kok nggak ada jawabannya ya?
Mana janji Yesus atau jaminan Yesus untuk Kristen gitu loh. Yesus berkata, aku akan memasukkan Kristen ke dalam surga. Mana jawabannya ya? Saya harap RK jawab dulu ya, baru saya akan jawab pertanyaan RK gitu. Oke? Biar enggak, saya cuma satu aja loh nanyanya ya. Tapi enggak dijawab juga gitu. Jadi saya tunggu dulu jawabannya, baru saya akan menjawab apa yang dia katakan ya. Di ayat berapa Yesus menjamin Kristen masuk surga ya. Terus kalau kau pakai Yohanes 14 nomor 6 tadi sudah kubilang, buktikan itu dia ngomong sama Kristen. Dia ngomong sama muridnya Filipus dan Thomas, yaitu Yahudi. Nah sekarang jaminan untuk Kristen mana dari Yesus? Dijawab gitu. Aduh. Pintarnya apa teman-teman? Hanya memframing kan kayak gitu. Tadi dibawakan video wanita dapat pangeran. Betul dapat pangeran dia. Kalau di dunia dia tidak menikah, dia ingin suami di surga, Allah adakan dia. Bukan ibu-ibu yang udah beristri. Yang udah beristri itu maka si istrinya itu akan jadi ratu bidadari. Kenapa? Sudah jelaskan di Al-Quran kita itu ya, dimasukkan dengan apa yang kita kehendaki ada di dalamnya. Makanya nih ayat-ayat Al-Quran ya teman-teman semuanya. Nih ya, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Jelas dong, seorang suami pasti menghendaki istrinya yang di dunia menjadi ratunya. Gitu. Di surga kau kayak gimana? Casper kan gitu. Casper. Nggak ada jasadnya, banyak pula pesundalnya. Kan kayak gitu. Ini surga atau tempat prostitusi gitu. Kok pesundal masuk duluan ke dalam surga? Di dalamnya pun ada perang naga. Mati pula PLN-nya. Ada yang jual lampu templok di dalam surganya RK. Ada 5 gadis, ada 10 gadis, 5 bodoh, 5 pintar. Yang 5 ya bawa lampu, yang 5 dia kagak bawa lampu, minta minyak tanah. Karena apa? Di surganya nggak ada lampu, kan gitu. Jadi ngapain tertarik sama surga kau, hidupnya kayak Casper, kayak gitu. Terus ada perang naga. Lah, habis itu banyak tempat prostitusi gitu, pesundal-pesundal masuk duluan dalam surgamu. Apa tertariknya aku di kayak gitu tempatnya? Yang jelas aku tidak tertarik ya kayak gitu. Ya teman-teman semuanya, saya akan jawab ya pertanyaan RK kalau RK-nya kooperatif. Ya mau gimana gitu, nggak bisa maju diskusinya. RK-nya ditanya satu aja nggak jawab. Padahal udah sesi berapa ini? Sudah setengah jam lebih gitu berlalu live streaming kita kan. Masa satu pertanyaan aja nggak dijawab dia? Bayangkan. Mana jaminan Yesus untuk Kristen? Kalau Yohanes 14 nomor 6 itu untuk Filipus dan Thomas, Yahudi. Dia hanya untuk Israel. Bukan untuk kau. Kalau untuk kau dia kagak kenal. Makanya kau baca ya, kitabmu betul-betul dibaca. Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Kau itu